Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Yuk tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Namun, justru karena masa mudanya, bahkan Taois Yunsang tidak mampu meremehkannya. Karena orang ini adalah salah satu dari sedikit orang di Sekte Taiyi yang telah mencapai tahap pencerahan sebagai seorang jenius puncak hanya dalam waktu 300 tahun lebih. Mencapai tahap pencerahan hanya dalam waktu 300 tahun merupakan pencapaian yang sangat mengerikan. Perlu diketahui bahwa bahkan di antara kekuatan-kekuatan teratas seperti Sekte Taiyi, mereka yang mampu mencapai tahap pencerahan dalam waktu 300 tahun juga tercatat sebagai jenius teratas dalam sejarah. Dan para jenius ini memiliki status yang sama sekali berbeda dari generasi tahap pencerahannya yang lebih tua. Yang lain bisa tetap berada di dalam sekte, tetapi dia harus berada di tempat yang begitu terpencil. Bagaimana mungkin sama? Aku tidak menyangka kakak senior Yunsang masih mengingatku. Sepertinya aku hampir melupakanmu. Yuan Changsheng berkata dengan nada sarkastis, baiklah, cukup basa-basinya. Kudengar Taois Yunsang menyebutkan seorang anak laki-laki bernama Yang Chen yang memiliki hubungan pribadi seumur hidup dengan kakak muda Sue Lian. Pada akhirnya, suara pria ini menjadi sangat muram. Tidak sulit untuk mengatakan bahwa ia sangat tidak senang. Hal yang paling tidak dapat ditoleransi oleh Taois Yunsang adalah temperamen Yuan Changsheng yang arogan, tetapi dia tidak berani menentangnya, dan hanya dapat menjawab, ya, itu benar. Hahaha, kakak senior Yunsang, apa otakmu yang rusak? Yuan Changsheng berkata tanpa ekspresi, seorang pemuda biasa di tahap demigod, yang bertunangan diam-diam dengan adik junior Sue Lian, sungguh cerita yang menggelikan. Apakah ini yang dikatakan suster junior Sue Lian? Tanya Taois Yunsang dengan heran. Tidak, tapi aku bisa menyangkal apa yang dikatakan anak ini. Yuan Changsheng berteriak dengan marah, karena aku sudah bertunangan dengan suster junior Sue Lian, apa kau pikir aku tidak berhak menyangkalnya? Ingat, lebih baik kau bunuh anak ini untukku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menodai tunanganku. Apa? Taois Yunsang tercengang. Dia benar-benar tidak tahu tentang pertunangan antara Yuan Changsheng dan Zhang Suelian. Yuan Changsheng berkata dengan acuh tak acuh, benar, kamu sudah meninggalkan sekte selama lebih dari 100 tahun, jadi wajar saja kalau kamu tidak tahu tentang ini. Aku dan suster junior Suelian baru saja bertunangan. Berita ini seharusnya jauh lebih akurat daripada yang dikatakan anak laki-laki itu. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang, Taois Yunsang menarik napas dalam-dalam. Asal kau tahu apa yang harus dilakukan, kata Yuan Changsheng. Ketika pembicaraan berakhir, dia tidak ingin membuang kata-kata lagi, langsung memutus kontak jarak jauh. Setelah Yuan Changsheng memutuskan kontak, saudara Zhang, yang awalnya menghubungi Taois Yunsang, muncul di sampingnya. Saudara Zhang tidak dapat menahan diri untuk berseru kaget, saudara muda Yuan, kapan kamu bertunangan dengan saudari muda Sue Lian? Apa? Ayahku pergi menemui Tetua Yi untuk melamarku. Apa menurutmu Tetua Yi akan menolak jika ayahku terlibat? Kata Yuan Changsheng dengan marah tanpa menunjukkan ekspresi apapun. Meskipun saudara Zhang juga seorang master tahap pencerahan, dia tidak berani bersikap tidak sopan sedikit pun di depan Yuan Changsheng, dan hanya bisa berkata dengan canggung, jika ayahmu yang terhormat pergi sendiri, Penatua Yi tentu tidak akan bisa menolak. Senang kau tahu, kata Yuan Changsheng dengan nada meremehkan, aku tidak tahu dari mana datangnya si kecil ini, Yang Chen. Cari mati saja. Dia tidak terlalu peduli, hanya berpikir itu hanyalah karakter yang tidak penting. Taois Yunsang yang menerima jawaban itu menjadi murka, dan segera mengirim pasukannya dengan tergesa-gesa ke medan perang Sekte Suandao. Penatua Qian Gong, Daois Angin Pembantu, keluarlah. Daois Yunsang memimpin sekelompok besar orang ke paviliun pencapai awan dengan cara yang perkasa, berteriak langsung, sangat mengesankan. Melihat Taois Yunsang memimpin sekelompok besar orang, banyak orang terkejut. Kemudian, Sima Cheng buru-buru berdiri dan bertanya, Senior Yunsang, ada apa? Di mana Tetua Qian Gong, Taois Angin Pembantu, dan Yang Chen? Taois Yunsang memelototi Sima Cheng saat dia muncul. Ini, Sima Cheng berkata dengan canggung, baiklah, Paman Master Qian Gong dan Daois Angin Pembantu pergi bersama Yang Chen dan Suster Junior Zhang Min kemarin dan kembali ke Sekte Suandao. Apa? Anak Yang Chen ini menipuku dengan kebohongan, mencoreng reputasi Zhang Suelian dari Sekte Taiyi, lalu pergi begitu saja. Taois Yunsang sangat marah. Khawatir Taois Yunsang akan mengambil keputusan yang tidak rasional, Sima Cheng segera berkata, Senior Yunsang, tenanglah, tolong jangan merendahkan dirimu seperti Yang Chen. Paman Master Qian Gong sudah memberi tahu saya bahwa jika apa yang dikatakan Yang Chen memang salah, kalau diberi waktu, dia akan datang untuk meminta maaf. Kepergian Yang Chen juga merupakan sesuatu yang telah dibahas oleh Tetua Qian Gong dan Taois Angin Pembantu sebelumnya. Meskipun Yang Chen yakin bahwa hubungannya dengan Zhang Suelian benar, sekalipun itu benar, tetap tinggal di medan perang tidak ada artinya. Mereka tidak bisa mengandalkan Taois Yunsang untuk datang dan menjalin hubungan yang tidak perlu dengan mereka karena hal ini.
Untuk mengambil langkah mundur, seandainya terjadi kesalahan di tengah jalan, pulang lebih awal tetap akan memberikan beberapa manfaat. Lagi pula, semakin tua, semakin bijak. Yang Chen tidak tahu bahwa tetua Qian Gong dan Daois angin pendamping telah menyelamatkannya dari bencana dengan membawanya pergi. Di bawah bimbingan mereka, hanya butuh 5 hari untuk kembali ke Sekte Suandao. 2 hari kemudian, Yang Chen kembali dengan selamat ke Sekte Suandao. Setibanya di Sekte, tetua Qian Gong dan Daois angin pembantu, bersama Zhang Min, pergi menemui Master Sekte Suandao terlebih dahulu. Adapun Yang Chen, dia pergi ke Skyridge Hall. Lagi pula, hal pertama yang harus dilakukannya adalah menyelesaikan tugas murid warisan sejatinya. Maka, Yang Chen melangkah masuk ke Skyridge Hall, dan kepulangannya menimbulkan keributan. Itu Yang Chen. Yang Chen kembali. Kudengar Yang Chen pergi untuk menilai tugas murid warisan sejati. Mungkinkah dia berhasil? Mustahil, kan? Kembali bukan berarti dia berhasil. Mungkin dia tahu itu sulit dan menyerah. Yah, siapa tahu. Kemanapun Yang Chen lewat, banyak orang memperhatikan, dan Yang Chen langsung menuju ke aula dalam aula Skyridge. Sesampainya di aula dalam, sekelilingnya juga dipenuhi suara-suara kaget. Yang Chen kembali. Tanpa diragukan lagi, kembalinya Yang Chen telah menjadi perhatian utama semua orang. Dengan itu, Yang Chen akhirnya tiba di tempat di mana dia menyelesaikan tugas murid warisan sejati, yaitu wilayah kekuasaan Fu Xuanming. Yang Chen, kau kembali. Fu Xuanming menatap Yang Chen dan tersenyum tipis, apakah kau sudah menyelesaikan tugasnya? Menjawab Senior Fu, untungnya, saya dapat menyelesaikan tugas dengan sempurna, kata Yang Chen dengan hormat. Pernyataan itu membuat murid-murid sesepuh di sekitarnya mengerut. Fu Xuanming juga tertawa terbahak-bahak, anakmu benar-benar mengejutkanku. Tentu saja, aturan tetaplah aturan. Keluarkan semua yang seharusnya kau lakukan. Yang Chen, tentu saja, tidak menahan diri dan mengeluarkan semua mayat alien yang telah dikumpulkannya. Begitu kantong penyimpanan itu dibuka, mayat-mayat berjatuhan dengan suara berisik, menarik perhatian semua orang dalam sekejap karena mereka menumpuk tinggi di tempat. Ini pasti mayat klan Raja Laut. Periode integrasi, tahap piring roh, tahap Jinzun, dan bahkan banyak orang terkesiap kaget. Jika Yang Chen hanya memburu beberapa anggota klan Raja Laut, mereka mungkin tidak akan begitu terkejut, tetapi jumlah mayat ini sekarang jauh melebihi ekspektasi tugas murid warisan sejati. Jumlahnya pasti lebih dari 100. Penatua Fu, jumlah ini, seorang tetua di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lebih dari 130 mayat alien. Fu Xuanming, bahkan dalam keadaan tenang sekalipun, tercengang saat itu, menatap angka itu, tenggelam dalam pikirannya. Hal itu mengingatkannya pada adegan ketika ia dengan susah payah mengumpulkan lebih dari 100 mayat alien di masa lalu. Di antara mayat-mayat alien itu, ada beberapa yang dibelinya dengan harga tinggi, dan itu pun butuh kerja keras untuk mengumpulkannya dalam jumlah yang cukup. Namun, mayat-mayat yang dikumpulkan Yang Chen semuanya memiliki luka yang serupa, satu-satunya penjelasan adalah bahwa mereka dilukai oleh orang yang sama. Lebih dari 130, melebihi jumlah tugas awal. Bagaimana Yang Chen mencapai ini? Apakah Sekte Suandao kita sekarang memiliki murid warisan sejati yang baru? Tatapan banyak orang yang memandang Yang Chen berangsur-angsur berubah. Setidaknya, status seorang murid warisan sejati tidak jauh berbeda dengan para penatua ini. Fu Xuanming berkata perlahan, Yang Chen, kau sudah memasuki tahap demigod, haha, aku tidak menyangka saat pertama kali bertemu denganmu, kau baru berada di tahap Jinzun. Baru kurang dari 2 tahun sejak kau bergabung dengan sekte ini, dan kau telah mengalami perubahan yang begitu dahsyat. Nah, inilah token murid warisan sejati. Dengan token ini, kau sekarang menjadi murid warisan sejati. Murid warisan semu sejati. Apakah masih ada yang kurang? Yang Chen bingung. Langkah terakhir adalah langkah pemimpin sekte. Aku akan melaporkan masalah ini kepada pemimpin sekte sekarang, dan dia akan memanggilmu nanti. Kau hanya perlu menunggu. Untuk saat ini, jika kau tidak ada kegiatan, kau bisa menggunakan status khususmu sebagai murid warisan sejati. Meskipun kau adalah murid warisan sejati semu, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan murid warisan sejati. Hahaha, Fu Xuanming tertawa terbahak-bahak. Hak istimewa. Apakah ada hak istimewa yang menarik? Yang Chen belum benar-benar menyelidikinya. Tentu saja ada. Yang Chen, sahabatku, sebagai murid warisan sejati, kau memiliki banyak hak istimewa tambahan. Selain hak istimewa yang kami para tetua miliki, 2 hak istimewa terbesarmu adalah bisa meminta sejumlah sumber daya dari sekte secara gratis sebelum mencapai alam dewa sejati, dan bisa memasuki paviliun harta karun surgawi, area terlarang. Seorang tetua menjelaskan dengan penuh semangat. Yang Chen tidak tertarik menuntut sumber daya untuk saat ini. Namun dia cukup penasaran dengan paviliun harta surgawi ini. Apa paviliun harta karun surgawi ini? Tanya Yang Chen bingung. Sahabatku Yang Chen, kamu sebenarnya tidak tahu apa itu paviliun harta karun surgawi. Wajar kalau Yang Chen tidak tahu, dia belum lama di sekte ini. Fu Xuanming berkata dengan acuh tak acuh, Yang Chen, biar ku jelaskan.
Paviliun Giok, yang menyimpan semua metode kultivasi Sekte Suandao kita, seharusnya kau sudah mengunjunginya. Namun, Paviliun Giok ini tidak benar-benar menyimpan metode kultivasi terbaik Sekte Suandao kita. Jadi, tahukah kau di mana metode kultivasi terbaik Sekte Suandao kita disimpan? Mungkinkah di Paviliun Harta Karun Surgawi? Yang Chen terkejut. Tepat sekali. Fu Xuanming menarik napas dalam-dalam, metode kultivasi tingkat atas yang diciptakan oleh para ahli terkuat dalam sejarah Sekte Suandao kita semuanya tersimpan di Paviliun Harta Karun Surgawi. Tingkat metode kultivasi yang tersimpan di paviliun ini merupakan yang tertinggi di Sekte Suandao kita. Para penciptanya, setidaknya, berada di periode pencerahan akhir, dan beberapa bahkan lebih. Di sanalah para ahli tahap nirvana terkuat di sekte kita sepanjang sejarah menyimpan metode kultivasi yang mereka ciptakan. Ketika kau pertama kali masuk sekte, aku sudah pergi, tetapi aku tahu bahwa pemimpin sekte mengizinkanmu mempelajari salah satu metode kultivasi tingkat atas dari Sekte Suandao kita. Metode kultivasi tingkat atas yang disebutkan pemimpin sekte saat itu ada di Paviliun Harta Karun Surgawi. Yang Chen tiba-tiba menyadari, tidak heran jika Taois jejak mimpi dan pakar kuat lainnya memiliki reaksi yang begitu intens. Sejujurnya, aku pun sedikit iri. Tapi membiarkanmu mempelajari metode kultivasi ini tidak terlalu berlebihan. Aku hanya tidak menyangka akan gagal. Fu Xuanming tidak menyinggung apapun tentang campur tangan para ahli yang kuat, lagi pula, ia juga tidak mampu menyinggung para ahli itu. Yang Chen akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tergoda, apakah saya memenuhi syarat untuk pergi ke tempat itu? Ya, tapi kau hanya memenuhi syarat. Kau hanya bisa melihat sebagian dari metode kultivasi setelah masuk. Untuk mempelajari metodenya, kau harus memiliki poin kontribusi yang cukup. Poin kontribusi yang dibutuhkan sangat tinggi, begitu tingginya sehingga bahkan para ahli kuat seperti kami di alam dewa sejati pun tak mampu mengumpulkannya. Kalaupun kami bisa mengumpulkannya, sebagian besar harus dihabiskan untuk biaya masuk. Bagian terbaik menjadi murid warisan sejati sepertimu adalah kau tidak perlu membayar biaya masuk, kata seorang tetua dengan nada iri. Fu Xuanming tertawa terbahak-bahak, tentu saja, meski begitu, poin kontribusimu masih jauh dari cukup untuk membeli metode kultivasi terbaik. Tapi dengan kekuatanmu, seharusnya kau bisa mengumpulkan poin yang cukup. Aku akan membantumu menukarkan 30 mayat alien tambahan ini dengan poin kontribusi. Kalau kau tertarik, pergilah saja ke Paviliun Harta Karun Surgawi. Yang Chen, yang penasaran, berkata, terima kasih atas pengingatnya, para senior. Sebagai tanah harta karun Sekte Suandao kita, bagaimana mungkin saya tidak tertarik dengan Paviliun Harta Karun Surgawi? Saya ingin sekali pergi dan melihatnya sekarang. Ketika percakapan berakhir, Yang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan berangkat menuju Paviliun Harta Karun Surgawi. Dia dengan cepat menemukan lokasi Paviliun Harta Karun Surgawi setelah bertanya-tanya. Paviliun Harta Karun Surgawi juga terletak di puncak Skyridge, tetapi tidak seperti Aula Skyridge, paviliun ini berada di bagian paling belakang puncak dan dijaga ketat sebagai area terlarang mutlak. Saat Yang Chen tiba, semua penjaga memasang ekspresi serius dan memancarkan ki yang kuat, memperlihatkan ketegasan di wajah mereka. Siapa kau? Apa kau tidak tahu kalau Paviliun Harta Karun Surgawi adalah area terlarang? Beberapa orang memarahi. Yang Chen tentu saja tahu apa yang harus dilakukan dan menyerahkan token murid warisan sejatinya. Ketika mereka melihat token Yang Chen, yang lain saling memandang dengan heran, kapan Sekte Suandao kita memiliki murid warisan sejati yang baru? Sungguh luar biasa, Sekte Suandao kita ternyata punya murid warisan sejati baru. Kalau memang murid warisan sejati, mereka berhak masuk Paviliun Harta Karun Surgawi gratis. Mari kita minggir dan memberi jalan. Orang-orang ini tahu bahwa token murid warisan sejati tidak dapat dipalsukan, dan meskipun mereka semua memiliki kekuatan alam dewa sejati, mereka juga tidak dapat meremehkan status murid warisan sejati Yang Chen. Yang Chen, tentu saja, juga tidak berpura-pura. Melihat orang-orang ini memberi jalan, ia buru-buru berterima kasih kepada mereka, terima kasih, para senior. Setelah itu, dia bergegas menuju Paviliun Harta Surgawi. Dari luar, Paviliun Harta Karun Surgawi tampak seperti aula biasa, bahkan lebih rendah daripada aula Skyridge. Namun, saat memasukinya, itu adalah dunia yang sama sekali berbeda. Ruang itu dirancang dengan sangat indah, dan meskipun orang tahu itu ilusi, itu tetap terasa sangat nyata. Sekilas, paviliun itu menyimpan banyak buku kuno, tetapi berbeda dari buku-buku biasa. Buku-buku itu tampak hidup. Selain itu, di samping setiap buku terdapat potret seseorang, yang membuat orang-orang merasa kagum saat melihatnya. Yang Chen merasakan hal yang sama, memandang potret-potret ini dengan penuh rasa hormat di dalam hatinya. Lagi pula, mereka adalah senior dari Sekte Suandao. Namun, saat ia tengah asyik melamun, tiba-tiba ia mengeluarkan suara terkejut. Suara kejutan ini penuh dengan keheranan. Saat ia menoleh, ia menyadari bahwa sebenarnya ada seseorang yang duduk di sampingnya. Orang ini duduk di sana tanpa napas, seperti orang mati, tetapi gerakan matanya menunjukkan bahwa ia memang hidup.
Orang itu seorang lelaki tua, tampak begitu pucat dan layu seolah-olah ia berada di penghujung hidupnya. Namun, tatapan matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia belum mencapai usia senja. Bertahun-tahun telah berlalu, dan sekarang seorang pria kecil di bawah alam dewa sejati telah tiba. Tampaknya Sekte Suandao benar-benar telah menambahkan murid pewaris sejati. Ayo, serahkan tokennya, kata tetua itu. Senior, siapa kamu? Tanya Yang Chen. Ketika menatap ke arah sesepuh itu, dia merasa bahwa sosok tersebut tak terduga, dan dia merasa tengah menatap pemimpin Sekte Suandao. Mungkinkah orang ini juga merupakan pakar top yang dapat menaklukkan Sekte Suandao dan melampaui tahap pencerahan? Tetua itu berkata perlahan, saya adalah penjaga paviliun harta karun surgawi. Panggil saja saya Tetua Ni. Saya telah menjaga paviliun harta karun surgawi selama bertahun-tahun. Saat Anda masuk, Anda harus membayar biaya masuk atau menyerahkan token murid pewaris sejati. Beginilah aturannya. Yang Chen tidak berani menentang, dan mengeluarkan token tersebut. Tepat saat dia menyerahkan token, tetua itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yang Chen. Hal ini mengejutkan Yang Chen. Ia merasakan hawa dingin menjalar di pergelangan tangannya, merasuki tubuhnya, dan menimbulkan kepanikan. Hehe, kau jauh lebih baik daripada bocah kecil yang datang dengan bantuan Taois jejak mimpi itu. Ki sejatimu padat dan kokoh, kata Penatua Ni. Yang Chen berkeringat dingin, menyadari bahwa Penatua Ni sedang mengujinya. Dia punya gambaran mengenai siapa orang yang disebutkan oleh tetua itu, dan tanpa keraguan, pastilah itu adalah Bai Wuheng. Mengenai Bai Wuheng, ia tak lagi peduli dengan performanya. Pada titik ini, Bai Wuheng tak lagi layak menjadi lawannya. Baiklah, kamu bisa melanjutkan urusanmu sendiri, kata Penatua Ni. Baru pada saat itulah Yang Chen menghela napas lega. Setelah mengucapkan terima kasih dengan hormat, ia mulai mencari-cari di buku-buku itu. Tidak banyak teks rahasia kuno di paviliun harta karun surgawi, dan jumlahnya terlihat sekilas. Karena itu, Yang Chen memeriksa setiap teks dengan cermat, takut ada yang terlewat. Namun, mungkin karena harapannya yang tinggi, kekecewaannya pun sama besarnya. Mungkin karena perspektifnya, metode kultivasi di sini agak sulit membuatnya terkesan. Bukannya metode kultivasi mereka buruk, tetapi setelah bertarung melawan para jenius Sekte Tai, ia menyadari bahwa metode kultivasi ini biasa saja. Bahkan dalam penggunaan praktis, mereka mungkin tidak sebagus tubuh Dharma Myriad Beast. Mengapa? Meskipun desain tubuh Dharma binatang segudang sederhana, potensinya sangat besar. Jika seseorang bisa mendapatkan mayat ras Dewa Roh, mereka bahkan bisa mendapatkan tubuh Dharma ras Dewa Roh. Tentu saja, Yang Chen memiliki ambisi dan spekulasi seperti itu, tetapi dengan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat memperoleh mayat ras Dewa Roh. Meskipun demikian, ia tetap tak gentar dan terus menelusuri buku-buku itu satu per satu. Meskipun sebagian besar hasilnya mengecewakan, tetap ada satu metode kultivasi yang menarik perhatiannya. Guntur Ilahi Abadi. Yang Chen tentu saja penasaran dengan namanya. Bagaimanapun, menguasai teknik guntur adalah keahliannya. Dia penasaran dengan teknik guntur seperti apa yang ditawarkan paviliun harta karun surgawi. Ketika Yang Chen membuka buku itu dan melihat isinya, jantungnya berdebar lebih cepat dan semakin bersemangat semakin jauh ia membaca. Itu karena ia merasa guntur ilahi abadi sangat memuaskan. Guntur ilahi ini bukanlah guntur palsu, melainkan guntur ilahi yang sesungguhnya. Dengan kata lain, ia dapat meningkatkan kualitas guntur ke tingkat yang benar-benar baru, mencapai jenis guntur yang sama sekali berbeda. Gunturnya sendiri sebenarnya adalah jenis yang paling umum, tanpa penyempurnaan apapun. Guntur itu hanya bergantung pada peningkatan kultivasinya, dan kekuatannya terbatas. Namun, guntur ilahi yang abadi memperkenalkan beberapa prinsip untuk menyempurnakan dan mengembangkan guntur dengan menggunakan material untuk meningkatkan kekuatannya dan menembus batas. Justru karena inilah hal ini menarik perhatian Yang Chen. Terdapat total 4 jenis guntur ilahi abadi, masing-masing memiliki efek berbeda dan berevolusi dari guntur biasa. Jenis guntur pertama disebut guntur ungu, cakrawala ilahi. Konon, guntur cakrawala ilahi 10 kali lebih dahsyat daripada guntur biasa. Baik kecepatan maupun jangkauannya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, benar-benar melampaui batas guntur biasa. Jenis guntur kedua disebut guntur emas, yang murni. Guntur ilahi yang murni dapat menghancurkan semua kejahatan di dunia. Segala sesuatu, mulai dari jiwa yin, hantu ganas, hingga iblis, tak akan berdaya di hadapan guntur emas yang murni ini. Meskipun kekuatan guntur ini mungkin tidak sebesar Purple Thunder Divine Firmament, efeknya cukup unik. Saat menghadapi hal-hal jahat, penggunaan guntur ini seringkali memberikan hasil yang luar biasa. Dan dua elemen penyempurnaan guntur ini, yang satu membuat Yang Chen tertawa sekaligus menangis, dan yang lainnya membuat matanya bersinar terang. Sebab, syarat pertama untuk mengolah guntur ini adalah memiliki tubuh yang murni. Apakah kemurniannya rusak setelah kultivasi tidaklah penting, tetapi seseorang harus memiliki tubuh yang murni sebelum kultivasi, jika tidak, ia tidak dapat dikultivasikan.
Yang Chen memikirkannya dan menyadari bahwa ia tampaknya masih memiliki tubuh yang murni. Awalnya, itu adalah tindakan yang tidak disengaja, tetapi sekarang ternyata memiliki efek seperti itu. Setidaknya dia memenuhi syarat dasar untuk mengolah pure yang Golden Thunder. Di samping itu, syarat kedua ialah agar dapat mengolah guntur emas yang murni ini, harus ditemukan relik suci yang dapat menghancurkan segala kejahatan dan memiliki sifat-sifat yang ekstrim, yang dapat dilahap oleh guntur tersebut. Begitu memikirkan benda ini, Yang Chen langsung teringat pada api suci langit yang berkobar. Karena api suci langit berkobar telah memenuhi semua syarat untuk dilahap oleh guntur emas yang murni. Namun, memikirkan perlunya mengolah avatar Tai Chi di alam dewa sejati, Yang Chen tak kuasa menahan rasa pusing. Mengolah avatar Tai Chi ini membutuhkan banyak api, dan mengumpulkannya sangatlah sulit. Ia baru saja mendapatkan api hantu Netherworld, dan sekarang ia harus melepaskan api suci Blazing Sky juga. Yang Chen tentu saja ragu-ragu, tetapi dia merasa masih terlalu dini untuk mengkhawatirkan masalah ini sekarang, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke jenis guntur ketiga. Jenis guntur ketiga disebut guntur hitam, Jin Gang. Seperti guntur Jin Gang ketiga, guntur keempat, guntur putih burung ilahi, juga dijelaskan secara agak sepihak. Sepertinya aku belum bisa memahami guntur ilahi abadi sebelum aku menyumbang poin yang cukup. Yang Chen mendecak, tidak masalah, ini bukan hal yang aneh. Tidak ada bisnis tanpa kerugian di dunia ini. Sepertinya aku perlu bertanya tentang poin kontribusi yang dibutuhkan untuk guntur ilahi abadi terlebih dahulu. Dia telah memutuskan untuk membeli unding Divine Thunder. Berdasarkan makna harfiahnya, syarat masuk untuk Dewa Petir Abadi cukup tinggi. Namun, syarat tersebut tidak mutlak baginya. Melalui pengembangan Dewa Petir, kemampuan guntur dan kilatnya mencapai batasnya. Ia bisa dibilang membutuhkan teknik ini untuk melampaui batas sebelumnya. Jika orang lain ingin mempelajari seni rahasia ini, mereka harus melalui proses yang sama dengannya. Namun, ia sudah pernah melalui proses ini dan bisa melewatinya. Tentu saja, alasan Yang Chen menghargai unding Divine Thunder bukan hanya karena mudah dipraktikkan, tetapi juga karena efeknya tampak sangat menarik. Tentu saja, Yang Chen tidak akan membuat keputusan semudah itu. Dia menghabiskan 1 hari lagi di Paviliun Harta Karun Surgawi. Sepanjang hari itu, ia melihat banyak buku kuno rahasia di Paviliun Harta Karun Surgawi. Ia menemukan beberapa metode kultivasi dan seni rahasia yang menarik perhatian mata dharmanya, tetapi setelah membandingkannya dengan guntur ilahi abadi, ternyata itu masih lebih cocok untuknya. Lagi pula, teknik kultivasi utamanya saat ini bisa saja diubah menjadi kitab suci awan cerah abadi. Bahkan jika metode lain lebih unggul dari ini, jika tidak cocok untuknya, itu tidak akan ada gunanya. Aku akan menggunakan guntur ilahi abadi ini. Yang Chen mengambil keputusan. Kemudian, dia langsung menuju ke Tetua Ni, dengan maksud menanyakan harga guntur ilahi abadi. Melihat Yang Chen, Penatua Ni tampak penasaran dan melipat tangannya, berencana untuk pergi. Memang, tapi sebelum aku pergi, Junior ingin bertukar metode kultivasi, kata Yang Chen dengan hormat. Oh, hahaha, menarik sekali. Penatua Ni menguap, lalu menjawab dengan malas, nak, sepertinya kau tidak menanyakan harga teknik-teknik di sini sebelum datang. Sebelum menanyakan harganya, lebih baik kau bersiap-siap untuk tidak mampu membelinya. Yang Chen dapat melihat bahwa Penatua Ni tidak berpikir dia mampu membelinya. Sebenarnya, dia sudah siap dengan harga yang mahal. Dia berkata, Senior Ni, tolong beritahu Junior berapa harga teknik ini. Soal harga, saya sudah siap. Baiklah, biarkan aku membunuh harapanmu. Metode kultivasi apa yang ingin kau beli? Tanya Penatua Ni. Yang Chen memberitahunya metode kultivasi yang ingin dibelinya. Oh. Elemen petir abadi. Persyaratan kontribusi untuk elemen petir abadi adalah 27.000. Nak, apa kau sanggup? Tanya Penatua Ni perlahan. Mendengar harga ini, Yang Chen benar-benar terkejut. Lagi pula, bahkan dengan poin kontribusi yang dimilikinya saat ini, paling banyak sekitar 15.000, termasuk mayat suku alien. Masih ada jalan panjang antara ini dan 20.000 poin kontribusi, belum lagi 27.000. Apa kau takut? Tetua Ni berkata dengan acuh tak acuh, nak, jangan coba-coba menyentuh teknik-teknik ini sebelum memasuki alam dewa sejati. Yang Chen menghela napas dalam hati dan merasa kecewa. Lagi pula, dia sangat menyukai elemen guntur abadi, namun, dia mau tidak mau merasa enggan melepaskannya seperti ini. Namun, terdapat selisih poin kontribusi yang signifikan, yang membuatnya tak berdaya. Namun, tepat ketika ia hendak menyerah, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Senior Ni, Junior punya pertanyaan. Tanya saja, tapi kalau poin kontribusimu tidak cukup, apapun yang kau katakan, aku tidak akan memberimu tekniknya. Tetua Ni menanggapi dengan serius. Yang Chen tahu Penatua Ni akan mengatakan itu, tetapi dia tidak berharap Penatua Ni akan menunjukkan belas kasihan. Sebaliknya, dia berkata, Senior Ni, Junior ingin bertanya, poin merit di medan perang seharusnya bisa ditukar dengan poin kontribusi sekte, kan?
Dia mendengar tentang hal ini di medan perang, tetapi tidak ingat berapa banyak orang yang menukar poin merit dengan poin kontribusi. Meskipun poin merit tidak dapat ditukar dengan beberapa teknik sekte teratas, nilai tukar keseluruhannya jauh lebih kuat daripada satu sekte. Penatua Ni menggosok alisnya, oh, sepertinya kau sudah lama berada di medan perang. Memang, poin merit bisa ditukar dengan poin kontribusi. Tapi, nilai tukarnya tinggi, dan itu tidak adil. Berapa nilai tukarnya? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. 1:5, 5 poin merit untuk 1 poin kontribusi. Dengan kata lain, kamu membutuhkan puluhan ribu poin merit untuk ditukar dengan 27.000 poin kontribusi. Kesulitan mendapatkan puluhan ribu poin merit sebenarnya jauh lebih sulit daripada mendapatkan 27.000 poin kontribusi. Penatua Ni meregangkan badan dengan malas, nak, aku sarankan kamu untuk menyerah. Aku tidak tahu seberapa jauh kamu bisa melangkah di masa depan, tetapi masih terlalu dini bagimu untuk menukar teknik-teknik ini. Melihat Penatua Ni begitu sewenang-wenang, Yang Chen merasa agak tak berdaya. Ia tak ingin kehilangan muka di hadapan pihak lain, tetapi saat ini, ia tak punya pilihan selain mengatakan semuanya. Sejujurnya, di medan perang, aku memang mendapatkan beberapa poin merit. Selain lebih dari 10.000 poin kontribusi yang kumiliki saat ini, aku bersedia menukarnya dengan 20.000 poin kontribusi untuk membeli elemen guntur abadi. Aku hanya tidak tahu di mana aku bisa menukar poin merit dengan poin kontribusi. Mendengar kata-kata Yang Chen, Penatua Ni langsung berbalik dan menatap tajam Yang Chen, nak, kau tahu apa yang kau katakan. Penukaran poin merit bisa dilakukan di sini bersamaku. Namun, penukaran 20.000 poin kontribusi membutuhkan 100.000 poin merit. Bisakah kau memikirkan poin merit sebanyak itu, nak? Yang Chen menggaruk kepalanya, memikirkan pencapaiannya di medan perang. Poin meritnya sudah melebihi 100.000. Karena dia tidak ingin pamer dengan masuk dalam daftar naga Craching Merit Hall, dia pikir lebih baik menghabiskan 100.000 poin merit dan keluar dari 10 besar daftar naga Craching. Dia segera berkata, ini token saya dari medan perang, senior. Kalau Anda bisa melihatnya, saya yakin dengan kemampuan Anda bisa menilai berapa banyak poin merit yang saya dapatkan di medan perang. Penatua Ni mengambil token itu dan meliriknya, ekspresi bingung muncul di wajahnya. Kemudian, ia memasukkan token itu ke dalam sebuah kotak kecil. Kemudian, kotak kecil itu tiba-tiba memancarkan serangkaian cahaya terang. Yang Chen tidak tahu apa yang diwakili oleh cahaya-cahaya ini, tetapi Penatua Ni tampaknya memahami sesuatu. Dengan lambaian lengan bajunya, ia menyeka cahaya itu, lalu menatap kotak itu dengan saksama, bergumam, nak, bagaimana caranya? Di medan perang, mengumpulkan poin prestasi adalah hal yang paling sulit. Bahkan jika kau melangkah di atas es tipis dan mengumpulkannya dengan susah payah, nyawamu akan selalu dalam bahaya, mungkin jatuh di medan perang dan kehilangan segalanya sekaligus. Bahkan lebih mustahil lagi untuk mengumpulkan sebanyak 100.000 poin prestasi. Bahkan para ahli alam dewa sejati pun akan kesulitan mengumpulkan begitu banyak. Bagaimana kau bisa mencapai ini dengan kekuatanmu? Ngomong-ngomong, apakah kau berhasil masuk ke daftar naga jongkok? Yang Chen menggaruk kepalanya, iya. Senior Ni memang berwawasan luas. Kebetulan, saya menemukan beberapa peluang di medan perang dan mendapatkan banyak poin prestasi. Sedangkan untuk daftar naga jongkok, saya cukup beruntung bisa masuk. Itulah sebabnya saya memiliki beberapa poin prestasi cadangan, jadi saya harap senior dapat membantu saya mengubahnya menjadi poin kontribusi. Mendengar perkataan Yang Chen, Penatua Ni menggosok alisnya, wajahnya menunjukkan sedikit keheranan sebelum berangsur-angsur kembali tenang setelah beberapa saat. Dia tersenyum, sepertinya aku sudah terlalu lama di sini, bahkan tidak tahu kalau ada jenius luar biasa sepertimu di dunia luar. Hahaha, aku benar-benar tidak menyangka kalau Sekte Suandao sudah mulai menurun, perlahan-lahan merosot dari kejayaannya. Tapi melihat bakat sepertimu sungguh luar biasa. Nak, aku sudah menukarkan poin kontribusi untukmu. Saat ia berbicara, tak seorang pun tahu apa yang telah ia lakukan dengan kotak kecil itu, tetapi cahaya redup terlihat mengalir. Kemudian, token itu melompat keluar dari kotak dan kembali ke tangannya. Seketika, Penatua Ni menjentikkan token itu pelan-pelan dengan jarinya, dan token itu kembali ke tangan Yang Chen. Pada saat yang sama, sebuah lempengan giok yang memancarkan cahaya terang tiba-tiba terbang entah dari mana. Lempengan giok itu melayang di udara sementara Penatua Ni berkata sambil tersenyum, nak, siapa namamu? Junior Yang Chen, jawab Yang Chen jujur. Hahaha, bagus, aku akan mengingat namamu. Ini adalah teknik kultivasi lengkap dari guntur ilahi abadi. Ambillah, kata Penatua Ni. Melihat teknik lengkapnya sudah tersedia, Yang Chen tentu saja sangat gembira. Ia segera berterima kasih kepada Penatua Ni, terima kasih, Senior Ni. Bukan apa-apa, hanya pertukaran yang adil. Guntur ilahi abadi kini ada di tanganmu. Jika memungkinkan, kau bisa pergi ke Istana Bumi dengan identitasmu sebagai murid pewaris sejati, dan meminta beberapa materi untuk dikultivasi kepada sekte.
Materi guntur ilahi abadi mungkin tidak sepenuhnya tersedia di inventaris sekte, tetapi secara keseluruhan, materi tersebut masih dapat membantumu memecahkan beberapa masalah, saran Penatuan. Yang Chen tersenyum dan berulang kali mengucapkan terima kasih atas pengingatnya, senior. Awalnya dia berpikir bahwa dia tidak perlu meminta bahan apapun pada sekte, tetapi sekarang setelah dia memperoleh guntur ilahi abadi, dia benar-benar harus mengunjungi Istana Bumi. Adapun Istana Bumi, dia cukup akrab dengannya. Istana Bumi terletak di kaki sebuah pohon besar di puncak utama Sekte Suandao, Puncak Zhangxuan. Yang terpenting, Istana Surgawi terletak tepat di atas Istana Bumi. Istana Surgawi adalah pusat mutlak Sekte Suandao, tempat pengambilan keputusan penting dilakukan. Dapat dikatakan bahwa bagi Sekte, tempat ini sakral. Ini pula sebabnya Yang Chen, meski tidak terlalu peduli dengan berita dunia luar, menyadari keberadaan Istana Bumi. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen meninggalkan paviliun harta karun surgawi dan langsung menuju Istana Bumi. Dalam perjalanannya menuju Istana Bumi, dia juga mempelajari secara menyeluruh efek dari Black Thunder Jin Gang dan White Thunder Divine Bird melalui edisi lengkap Unding Divine Thunder. Black Thunder Jin Gang adalah teknik guntur defensif. Dengan memurnikan guntur ilahi dalam tubuh pada kondisi normal, teknik ini dapat melindungi tubuh saat dibutuhkan. Inilah fungsi unik Black Thunder Jin Gang, sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh guntur ilahi lainnya. Baik Purple Thunder Divine Heavens maupun Pure Golden Lightning, menggunakannya untuk perlindungan tubuh dengan cara ini hanya akan merugikan penggunanya. Hanya Black Thunder Jin Gang yang berbeda, tujuan penciptaannya adalah untuk melindungi penggunanya dari bahaya. Burung Dewa Petir Putih bahkan lebih kuat. Konon, ia adalah wujud asli dari 10.000 guntur, bentuk guntur dewa paling awal. Sederhananya, ia adalah leluhur 10.000 guntur. Konon, burung dewa petir putih hanya muncul dalam legenda, dan pencipta teknik petir abadi ini hanya mampu menulis beberapa catatan tentang burung dewa petir putih. Ia tidak mampu memanggil burung dewa petir putih sendiri atau mengetahui cara mengembangkannya. Yang Chen diam-diam kecewa dengan ini, tetapi dari catatan di Unding Divine Thunder, jelas bahwa White Thunder Divine Bird memang ada. Selama ada tujuan, mengubah guntur ilahi menjadi guntur putih asli yang berjumlah 10.000 guntur bukanlah khayalan seorang pemimpi. Tentu saja, dia tidak hanya belajar tentang efek guntur ilahi ini, tetapi juga fungsinya. Sepertinya dia bisa langsung menyempurnakan petir emas murni, tetapi berlatih teknik kultivasi seharusnya tidak terlalu ambisius. Karena dia bahkan belum menguasai petir ungu paling dasar, menyempurnakan api suci langit berkobar untuk mengendalikan petir emas terlebih dahulu bukanlah ide yang bijaksana. Ini juga alasannya dia menuju ke Istana Bumi. Sebagai murid pewaris sejati, Yang Chen menemui beberapa masalah saat tiba di Istana Bumi, tetapi setelah mengungkapkan identitasnya, semuanya berjalan lancar. Istana Bumi terletak di akar pohon raksasa. Pohon ini, yang tertua di seluruh Sekte Suandao, disebut pohon primordial, dan tingginya ribuan zang. Istana Bumi berada di dasarnya. Sementara Istana Surgawi sepenuhnya berseberangan dengan Istana Bumi, terletak di puncak pohon kuno, dua lokasi yang sangat berbeda. Ketika Yang Chen datang ke Istana Bumi, ia awalnya diusir oleh orang-orang di sana. Namun, ketika ia mengungkapkan identitasnya sebagai murid pewaris sejati, sikap mereka berubah total. Oh, aku tidak menyangka sahabat kecil Yang Chen ternyata murid pewaris sejati. Kami agak kasar tadi. Semoga Tuan bisa melupakan masa lalu dan memaafkan kami. Ngomong-ngomong, sahabat kecil Yang Chen, bahan apa saja yang kau butuhkan? Menurut aturan, kau boleh mengambil hingga 32 bahan dari daerah ini setiap tahun, satu jenis sebagai hak istimewa, kata pria itu, seorang tetua berkumis yang telah mencapai alam dewa sejati akhir. Ia memperlakukan Yang Chen dengan sangat hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Yang Chen cukup terkejut, menjadi murid pewaris sejati memang berguna. Baru saja, dengan satu token, dia bisa membuat orang-orang ini memperlakukannya dengan sangat hormat. Tidak mengherankan jika penganut tahu jejak mimpi ingin menganugerahkan Bai Wuheng status sebagai murid pewaris sejati, keuntungan dari status ini tidak sedikit. Pada saat ini, Yang Chen melihat sekeliling dan bertanya, saya hanya bisa mengambil bahan dari area ini. Melihat sekeliling, ada 3 area penyimpanan material di Istana Bumi. Meskipun Yang Chen memiliki pengalaman luar biasa, untuk sesaat, ia tidak dapat membedakan material di area-area berbeda ini. Memang, jawab Penatuahu dengan 8 karakter. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ada perbedaan dalam materi di ketiga area ini? Ini, Penatuahu menjadi agak malu. Melihat penampilan Penatuahu, Yang Chen sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi, tetapi untuk memastikan, dia masih bertanya, ada apa? Penatuahu memaksakan senyum pahit, karena kau, Yang Chen, sahabatku, sudah bertanya, sebaiknya aku memberitahumu. Material di ketiga area ini bisa dibagi secara sederhana, material di area ini bisa kau dapatkan secara gratis, sementara murid lain perlu menghabiskan poin kontribusi. Di area kedua, bahkan kau, sahabatku, harus menghabiskan poin kontribusi.
Area ketiga adalah tempat termahal untuk material, dan poin kontribusi yang dibutuhkan jauh melebihi area kedua. Mendengar ini, Yang Chen tak kuasa menahan tawa. Lagi pula, materi di area pertama mungkin semuanya tidak penting. Ia berpikir, bagaimana mungkin Sekte Suandao begitu baik hati? Bahkan jika murid pewaris sejati memiliki beberapa hak istimewa itu tidak akan terlalu berlebihan. Tentu saja, Yang Chen bukanlah orang yang tamak, memiliki materi gratis sudah cukup baik. Namun, ketika ia benar-benar pergi mencari materi, Yang Chen justru merasa kecewa. Seharusnya ia tidak menaruh harapan pada materi gratis yang semuanya sampah dan tidak mungkin muncul sama sekali. Hanya ada sedikit di antara mereka, yang semuanya dapat dengan mudah dibeli dari dunia luar, mereka tidak penting dan mudah dibuang. Mengenai apakah mereka dapat membantu kultivasinya, itu lebih merupakan imajinasi yang liar. Meski begitu, Yang Chen tetap memilih lebih dari 30 jenis, menghabiskan seluruh hak istimewa yang dimilikinya, lalu langsung menuju ke area kedua. Bahan-bahan di area kedua memang jauh lebih bagus daripada bahan-bahan di area bebas, dan bahan-bahan di dalamnya sangat langka dan sulit didapat. Dari mereka, Yang Chen segera menemukan beberapa yang dapat membantu dalam pengembangan guntur ilahi abadi. Meskipun itu bukan bahan utama, tentu saja merupakan langkah cerdas untuk mengumpulkannya terlebih dahulu. Berapa harga bahan-bahan ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Yah, poin kontribusi yang dibutuhkan semuanya dalam hitungan ratusan. Apa kau benar-benar ingin membelinya, temanku? Tanya Penatuahu dengan 8 karakter penasaran. Lagi pula, bahkan jika Yang Chen adalah seorang murid pewaris sejati, bahan-bahan tersebut bukanlah sesuatu yang bisa dibeli begitu saja. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, karena harga material-material ini memang sangat mencengangkan. Sejujurnya, material-material ini berharga tetapi tidak memiliki pasar, bahkan jika ia ingin membelinya dengan batu dewa di dunia luar, akan sulit menemukan salurannya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Yang Chen menyimpan semua materi ini di gudangnya dan bersiap untuk membayar poin kontribusi di kasir. Tak lama kemudian, Yang Chen pun telah melewati area kedua. Satu-satunya penyesalannya adalah ia tidak menemukan material kunci yang dapat membantunya secara langsung mengolah Purple Thunder. Sebaliknya, ia telah mengambil sejumlah besar material pelengkap. Namun, Yang Chen tidak patah semangat dan langsung menuju ke area ketiga. Temanku Yang Chen, poin kontribusi yang dibutuhkan untuk area ketiga ini jauh lebih tinggi, mungkin 10 kali lipat dari area kedua. Dan bahkan untuk orang sepertimu, hanya ada waktu secangkir teh untuk melihat-lihat gratis. Jangan lupakan itu, kata Penatuahu dengan 8 karakter dengan wajah kaku, takut Yang Chen akan melanggar beberapa aturan. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Chen. Melihatnya mengambil begitu banyak materi sekaligus, apakah anak ini mampu membayar begitu banyak poin kontribusi? Dia ingin bertanya langsung, tetapi status Yang Chen membuatnya ragu untuk melakukannya. Untuk sesaat, dia hanya bisa mencoba memberi isyarat kepada Yang Chen agar mengalah dan tidak mengganggu pekerjaannya, tetapi tanpa dia sadari, Yang Chen entah punya masalah dengan otaknya atau hanya berpura-pura tidak memahaminya. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti? Dia hanya pura-pura tidak tahu. Jika Penatuahu dengan 8 karakter tahu berapa banyak poin kontribusi yang dimilikinya, dia mungkin tidak akan berbicara seperti itu. Ketika Yang Chen tiba di area ketiga, dia tidak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin. Ini memang bahan-bahan akhir. Yang Chen belum pernah mendengar banyak nama mereka sebelumnya dan tidak punya waktu untuk menanyakan kelangkaan material-material ini. Ia hanya bisa mencari material yang dapat membantunya mengembangkan teknik berdasarkan catatan metode kultivasinya. Namun, setelah mencari beberapa saat, Yang Chen kecewa karena mengetahui tidak ada bahan yang dapat membantu unding Divine Thunder. Tepat saat Yang Chen hendak menyerah, tiba-tiba, sebuah materi menarik perhatiannya. Ini, wajah Yang Chen berseri-seri karena gembira. Mata roh bangau. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak senang? Mata bangau roh ini adalah materi kunci untuk mengolah lapisan kedua murid ilahi Lingqi. Yang Chen tidak akan pernah melupakan keefektifan lapisan kedua murid ilahi Lingqi, yang mampu menembus semua kepalsuan dan penyamaran, dan tidak ada tipu daya yang dapat lolos dari deteksinya. Di hadapan keterampilan ilahi badak roh, segalanya akan mengungkapkan sifat aslinya. Dengan kata lain, teknik seperti perubahan wajah atau transformasi tidak akan berguna di depan Yang Chen. Teknik ini terlalu praktis. Meskipun belum menemukan kegunaannya, Yang Chen yakin bahwa di masa depan, di mana musuh dari suku asing sebanyak bulu banteng, lapisan kedua murid ilahi Lingqi pasti akan berguna. Dan mata bangau roh ini adalah kunci mutlaknya. Legenda mengatakan bahwa mata bangau roh memiliki kemampuan untuk menutupi kedalaman selaput daging, yang juga merupakan kunci untuk mengolah murid ilahi Lingqi. Aku ambil yang ini. Yang Chen meraih mata bangau roh. Tunggu, tolong. Penatuahu dengan 8 karakter buru-buru menghentikannya, melindungi mata bangau roh dengan cemas, dan berkata dengan senyum menyanjung, baiklah, temanku Yang Chen, harga yang dibutuhkan untuk bahan ini totalnya 4.200. Aku ingin tahu apakah kau
Yang Chen menggosok alisnya, tahu bahwa Penatua Hu akan mengatakan itu. Melihat ekspresinya yang menghina, Yang Chen tidak mau repot-repot menjelaskan dan langsung mengeluarkan tokennya, silakan potong sendiri. Penatua Hu dengan 8 karakter tercengang, dia sempat berpikir bahwa Yang Chen mungkin akan marah atau merasa terhina, tetapi siapa sangka bahwa dia akan begitu terus terang, menyerahkan token. Apa anak ini sedang berpura-pura? Bahkan sebagai murid pewaris sejati, materi yang dia inginkan bernilai 7 atau 8.000 poin kontribusi. Dengan apa dia akan membelinya? Tetua Hu dengan 8 karakter berpikir dengan nada meremehkan, tetapi raut wajahnya tetap tidak berubah. Baru ketika dia mencoba mengurangi poin kontribusi dengan token itulah dia menyadari apa yang terjadi, pupil matanya mengerut, tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Bagaimana ini mungkin, ada begitu banyak poin kontribusi? Penatua Hu dengan 8 karakter menelan ludah. Apakah aku memenuhi syarat untuk mengambil mata bangau roh ini? Yang Chen bertanya dengan dingin. Ya, tentu saja, kata Penatua Hu dengan 8 karakter sambil tersenyum memuja, temanku Yang Chen, kau salah paham. Aku tidak bermaksud meragukan kemampuanmu. Hanya saja aturannya, aku benar-benar minta maaf, haha. Yang Chen tidak mau repot-repot berdebat dengan Tetua Hu dan meletakkan bahan-bahan ini ke dalam penyimpanannya, siap untuk pergi. Namun saat dia hendak melangkah pergi, tiba-tiba, orang lain muncul di pintu masuk Istana Bumi, menghalangi jalan Yang Chen. Yang Chen memandang orang ini dengan aneh. Jika bukan karena dia mengenakan pakaian sekte Suandao dan tidak menunjukkan permusuhan, dia pasti akan curiga bahwa orang ini memiliki niat jahat. Namun, Penatua Hu dengan 8 karakter sepertinya mengenali orang ini. Saat melihatnya, mata Penatua Hu melebar dan berkata, Penatua G, Anda, apa yang Anda lakukan di sini? Penatua G. Yang Chen bingung. Teman muda Yang Chen mungkin tidak tahu, Tetua G berasal dari Istana Surgawi, Tetua Hu dengan 8 karakter buru-buru memperkenalkan. Penatua Su benar, saya memang turun dari Istana Surgawi. Awalnya saya diperintahkan oleh pemimpin sekte untuk mencari Anda, Yang Chen. Tapi siapa sangka, setelah saya turun dari Istana Surgawi, saya akan sangat beruntung dan menemukan Yang Chen. Kalau begitu, saya telah menghemat banyak tenaga. Yang Chen, ikutlah saya ke Istana Surgawi, kata Penatua G sambil tersenyum ramah. Yang Chen berkedip, tidak menyangka pemimpin sekte Suandao akan menemukannya. Dengan pemikiran ini, ia tentu saja tidak ragu dan langsung berkata, jadi, ketua sekte yang ingin bertemu denganku, Tetua G. Maaf merepotkanmu untuk menjemputku secara pribadi. Mohon tunjukkan jalannya, senior. Awalnya, Penatua G memiliki sikap umum terhadap Yang Chen, tetapi setelah mendengar kata-kata menyegarkan dari Yang Chen, dia segera mengubah sikapnya. Yang Chen, teman mudaku, kau terlalu sopan. Ikuti aku akan membawamu ke Istana Surgawi. Kata Penatua G. Terima kasih, kata Yang Chen. Setelah bertukar basa-basi, Penatua G membawa Yang Chen langsung ke Istana Surgawi. Istana Surgawi terletak di puncak pohon kuno, tetapi tingkat kultivasi kedua pria itu tidak buruk. Dalam sekejap mata, mereka telah mencapai lokasi Istana Surgawi yang tingginya 1000 kaki. Ketika Yang Chen sadar kembali, dia dan Tetua G telah tiba di depan Istana Surgawi. Istana Surgawi, yang terletak di tempat yang menjulang tinggi ini, memancarkan aura yang luar biasa. Ditambah dengan keahliannya yang luar biasa, membuat orang-orang merasakan kekaguman pada pandangan pertama. Tanpa berpikir terlalu banyak, Yang Chen dan Tetua G memasuki Istana Surgawi. Setibanya di Istana Surgawi, Yang Chen melihat beberapa kenalan lama, termasuk Tetua Qian Gong, Taois Fu Feng, Zhang Min, dan tanpa diduga, Taois Jejak Mimpi juga hadir. Yang Chen tampak serius. Kalau hanya ada Taois Fu Feng dan Tetua Qian Gong, tidak masalah, tapi Taois Jejak Mimpi juga ada di sana. Mungkinkah Tetua Qian Gong dan Taois Fu Feng sudah mengungkap masalah Taois Jejak Mimpi? Saat Yang Chen tengah asyik berpikir, Chen Yangqi, pemimpin sekte Suandao, menatap Yang Chen. Pada konfrontasi ini, Chen Yangqi ingin menangis dan tertawa pada saat yang sama. Yang Chen, kau menjungkir balikan langit di medan perang. Berkatmu, 6 kekuatan manusia meraih kemenangan besar. Semua sekte lain memujimu, lalu kau menghancurkan barisan sekte Sangxian dan mematahkan mitos tak terkalahkan sekte Tai. Semua pencapaian ini tak terbantahkan. Tapi kenapa kau malah membuatku melihat pemandangan seperti itu di akhir? Chen Yangqi merasa geli sekaligus kesal. Apa maksud pemimpin sekte? Yang Chen tidak mengerti. Chen Yangqi memelototinya, kau masih pura-pura bodoh. Taois Yunsang pergi jauh-jauh ke pintu masuk medan perang, menuduhmu memfitnah dan menodai kepolosan Zhang Suelian. Kalau bukan karena tanggapan tepat waktu dari Tetua Qian Gong dan Taois Fu Feng, kau pasti sudah dalam masalah sekarang. Mendengar ini, Yang Chen tidak bisa lagi duduk diam. Apa yang sedang terjadi? Seharusnya tidak seperti ini. Masalah antara dia dan Zhang Suelian memang nyata, jadi bagaimana mungkin bisa salah?
Mungkinkah Zhang Suelian tiba-tiba memutuskan untuk mundur dan menyangkal hubungan mereka, malah membalasnya? Bukannya mustahil, tapi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan. Setidaknya, dia tidak menganggap Zhang Suelian orang seperti itu. Yang Chen, yang bingung saat itu, bertanya, pemimpin sekte, kapan Anda menerima berita ini? Kapan lagi? Aku menerima pesannya melalui transmisi suara sebelum kau kembali. Sekarang, keributan telah menyebar ke seluruh medan perang itu, dan semua orang tahu tentang itu. Kau, nak, kata Chen Yangqi. Tetua Qiangong berkata dengan canggung, pemimpin sekte, mungkin sebaiknya kau tidak marah untuk saat ini. Mungkin masalah ini bahkan tidak jelas bagi Taois Yunsang. Fu Feng Daois juga tertawa di samping itu. Kalian berdua hanya tahu cara melindungi anak ini, Yang Chen. Hei, dia sudah membuat masalah dan harus menanggung akibatnya. Kalau tidak, di masa depan, Yang Chen akan menjadi sombong dan arogan, dan itu tidak akan baik. Taois jejak mimpi mencibir di sampingnya. Meskipun Chen Yangqi mungkin ingin melindungi Yang Chen, argumennya tidak berdasar. Masalah ini tidak bisa dipalsukan. Yuan Changsheng sendiri mengatakan bahwa ia dan Zhang Suelian sudah sepakat untuk menikah. Bagaimana saya bisa mempertanyakan Yuan Changsheng tentang hal ini, baik secara logis maupun emosional? Ini, Tetua Qiangong dan Taois Fu Feng sama-sama merasa malu. Namun, berita ini membuat mata Yang Chen berbinar. Yuan Changsheng sendiri yang mengatakannya. Sepertinya bukan Zhang Suelian yang mengatakannya. Mungkinkah Taois Yunsang bahkan belum menghubungi Zhang Suelian? Yang Chen menggosok alisnya, seperti dugaannya, Zhang Suelian bukanlah orang seperti itu. Tapi siapakah Yuan Changsheng ini? Dia pasti telah menyadap pesan itu dan kemudian mengatakan hal-hal seperti itu. Yang Chen tidak tahu apakah Zhang Suelian benar-benar telah memutuskan untuk menikah dengan Yuan Changsheng, tetapi hubungannya dengan Zhang Suelian baru bertahan selama hampir 20 tahun. Dia tidak percaya Zhang Suelian tidak bisa menunggu selama itu, dan dia harus menyampaikan kabar itu kepada Zhang Suelian apapun yang terjadi. Mengenai pilihan Zhang Suelian saat itu, dia tidak akan memaksanya. Untuk saat ini, dia benar-benar tidak bisa membersihkan namanya bahkan jika dia terjun ke Sungai Kuning. Apapun yang terjadi, tidak akan ada yang percaya kata-katanya benar. Hal ini membuat Yang Chen tidak berdaya, dan yang bisa dia katakan hanyalah, itu adalah kecerobohanku. Asal kau tahu, tapi menghukummu mustahil. Namun, kau harus menyeimbangkan kebaikan dan keburukanmu, dan kau tidak akan mendapatkan imbalan yang seharusnya kau dapatkan. Lagi pula, masalah ini sangat penting dan menyangkut reputasi Zhang Suelian. Jika Taois Yunsang benar-benar ingin merepotkanmu, kau mungkin harus pergi ke tempat lain untuk menghindari bencana selama periode ini. Kau mungkin tidak bisa terus-menerus berada di Sekte Suandao, kata Chen Yangqi. Yang Chen menyipitkan matanya, apakah itu benar-benar serius? Tetua Qiangong dan Taois Fu Feng tak kuasa menahan diri untuk berkata, pemimpin sekte, paling-paling, Yang Chen hanya membual. Sehebat apapun Zhang Suelian, Yang Chen, bagaimanapun juga, adalah seorang jenius dari Sekte Suandao kami dengan rekam jejak yang mengesankan seperti yang pernah Anda lihat. Tidak bisakah Sekte Suandao kami melindungi Yang Chen? Rasanya berbeda. Kita tidak perlu membahas ini untuk saat ini. Sampai keadaan menjadi lebih buruk, mari kita fokus pada situasi saat ini. Qiangong, Fu Feng, panggil Taois jejak mimpi dan katakan bahwa ada beberapa hal yang harus diselesaikan dan aku harus membawa Yang Chen. Ada apa, bisakah kalian ceritakan sekarang? Tanya Chen Yangqi penasaran. Mendengar apa yang dikatakan Chen Yangqi, Yang Chen secara kasar memahami situasinya. Sepertinya Taois Meng Hen tidak tahu apa yang sedang terjadi, begitu pula Chen Yangqi. Sekarang, mereka hanya membawa semua orang ke sini, berencana untuk saling berhadapan. Mulut Yang Chen mengerucut geli, berpikir bahwa metode ini adalah yang terbaik. Tetua Qiangong dan Taois Fu Feng benar-benar licik. Dengan menghadapi semua orang bersama-sama, akan sulit bagi Taois Meng Hen untuk membalikkan keadaan, dan terlalu bersemangat menjelaskan masalah ini hanya akan memberi Taois Meng Hen kesempatan untuk mencari alasan. Pemimpin sekte, kau bisa bertanya pada Yang Chen tentang semua ini. Tetua Qiangong berkata dengan tenang, hari ini, aku datang ke sini hanya untuk menjadi saksi. Fu Feng Daois tidak berbicara, tetapi tatapannya tampaknya menyampaikan pikiran yang sama. Melihat keduanya sepakat, rasa ingin tahu Chen Yangqi terusik, dan matanya tertuju pada Yang Chen. Taois Meng Hen tak bisa menahan firasat buruk, merasa segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Dengan Yang Chen yang kembali hidup-hidup dan Zhang Min juga, ia tahu pasti ada yang tidak beres selama proses itu. Namun, ia tidak bisa memastikan apa yang salah, jadi ia tetap berpura-pura tenang. Kenyataannya, hatinya tak bisa tenang. Lagi pula, Zhang Min adalah seseorang yang ia dorong ke jurang maut, dan kini ia berdiri di hadapannya. Apa artinya ini? Tidaklah aneh jika Yang Chen yang memulai pembicaraan, karena memang dialah yang memulainya. Jika dia tidak angkat bicara, dan malah membiarkan Tetua Qiangong dan Taois Fu Feng memimpin, akan sangat disayangkan.
Maka, Yang Chen langsung berdiri, tidak menunjukkan rasa takut terhadap Taois Meng Hen, dan berkata, pemimpin sekte, masalah yang ingin saya bicarakan terkait dengan Taois Meng Hen. Taois Meng Hen menyipitkan matanya dan merasakan firasat buruk yang akan datang, karena Yang Chen tidak memanggilnya dengan gelarnya, melainkan sebagai seorang Taois. Oh, ada apa? Chen Yang Qi, yang pintar, dengan halus menebak sebagian situasinya. Yang Chen berbicara dengan tatapan dingin, saya, seorang junior, telah menjalankan beberapa tugas di luar sekte, tetapi telah berulang kali dibunuh oleh Taois Meng Hen ini, yang menggunakan bawahannya untuk tujuan tersebut. Saya di sini untuk mencari keadilan dari pemimpin sekte. Bukankah Taois Meng Hen ini terlalu berlebihan dalam mencoba membunuh sesama anggota sekte? Taois Meng Hen tidak bisa duduk diam lagi, dia melompat dan berteriak, Yang Chen, kamu membuat tuduhan palsu. Meng Hen, jangan terlalu gelisah, duduklah dulu. Mengetahui keseriusan masalah ini, Chen Yang Qi memberi isyarat agar Meng Hen duduk. Kemudian, Chen Yang Qi perlahan berkata, Yang Chen, masalah yang kamu sebutkan bukanlah masalah kecil. Tahukah kamu bahwa ada konsekuensinya? Kamu bisa mengimbangi baik dan buruknya masalah Zhang Suelian, tetapi tanpa penjelasan yang masuk akal untuk yang satu ini, itu adalah pelanggaran berat. Junior mengerti. Soal buktinya, aku sudah lama mengumpulkan semuanya, kata Yang Chen tanpa ekspresi. Bukti, Chen Yang Qi menatap tetua Qian Gong dan Taois Fu Feng. Taois Meng Hen menggertakkan giginya, menatap dingin ke arah tetua Qian Gong dan Taois Fu Feng, menyembunyikan sedikit rasa ancaman yang kejam. Baik tetua Qian Gong maupun Taois Fu Feng tidak takut, dan mereka tidak akan mudah diancam oleh Taois Meng Hen. Sambil tersenyum, mereka berkata, pemimpin sekte, sebelum kita bicara, bagaimana kalau kita biarkan Zhang Min bicara dulu? Anda cukup penasaran dengan situasinya, dan saya yakin dia akan dengan senang hati berbagi keluhannya selama bertahun-tahun ini. Mengenai kembalinya Zhang Min, Chen Yang Qi memang sangat penasaran. Zhang Min sudah dihapus dari catatan sekte, siapa sangka dia akan kembali hidup-hidup. Chen Yang Qi berkata, Zhang Min, silakan bicara. Sebagai pemimpin sekte, aku pasti akan memberimu keadilan. Melihat Yang Chen berdiri dengan berani, Zhang Min tidak punya alasan untuk mundur. Dia berkata dengan mata penuh tekad, pemimpin sekte, Taois Meng Hen tidak hanya mengirim orang untuk membunuh Yang Chen, tetapi dia juga mengirim orang untuk membunuhku. Alasan aku menghilang selama bertahun-tahun adalah karena Taois Meng Hen ini. Jika bukan karena dia, aku tidak akan berakhir dalam situasi ini. Zhang Min menceritakan proses percobaan pembunuhannya secara rinci. Akhirnya, tubuh Zhang Min bergetar ketika ia berkata, pemimpin sekte, kau tahu bagaimana Taois Meng Hen berkomplot untuk menempatkan muridnya pada posisi yang menguntungkan. Tidak pasti berapa banyak calon murid pewaris sejati yang terbunuh atau terluka olehnya dalam prosesnya, tetapi Yang Chen dan aku termasuk di antara mereka. Taois Meng Hen meraung, Zhang Min, berhenti memfitnahku. Wajah Chen Yang Qi menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, diam, Meng Hen. Taois Meng Hen bergidik, menyadari lelaki di depannya sedang murka. Chen Yang Qi memang marah. Ia menduga Taois Meng Hen akan mencoba mencari masalah dengan Yang Chen, tetapi ia pikir Taois Meng Hen hanya akan memberinya hukuman kecil dan tidak akan bertindak terlalu jauh. Siapa sangka bahwa penganut Tao Meng Hen tidak hanya mencoba membunuh Yang Chen, tetapi dia juga mengincar bakat-bakat lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia izinkan. Saat ini, ia mempercayai cerita itu 7 atau 8 dari 10, dan langsung berkata, selain itu, Qian Gong dan Fu Feng, apakah kalian berdua punya tambahan? Kalau hanya beberapa kata dari Zhang Min dan Yang Chen, aku tidak akan sepenuhnya percaya. Aku akan menyelidikinya sendiri. Tetua Qian Gong dan Taois Fu Feng tentu memahami pesan tersembunyi dalam kata-kata Chen Yang Qi. Pesannya adalah memberi tahu mereka bahwa jika mereka punya bukti, mereka harus segera menunjukkannya, dan Taois Meng Hen tidak akan berani melakukan apapun dengan dukungannya. Jika tidak ada bukti substansial, mereka harus berhenti saja, dan dia akan menyelidikinya sendiri. Pada titik ini, karena baik Yang Chen maupun Zhang Min tidak mundur, tidak ada alasan bagi mereka berdua untuk mundur juga. Taois Fu Feng berkata perlahan, saya secara pribadi menyaksikan dua pembunuh, Fu Biao, yang menargetkan Yang Chen. Saya juga melihatnya dengan mata kepala sendiri, Penatua Qian Gong tertawa. Alasan utama saya melakukan perjalanan ribuan mil kembali ke sini adalah untuk menjadi saksi, hahaha. Taois Meng Hen tidak mau mengakui kebenarannya, dan berkata dengan suara berat, semua ini hanya omong kosong, ketua sekte. Mereka telah bergabung untuk menargetkan saya. Anda tidak bisa mempercayai mereka hanya karena sedikit kata-kata mereka. Tidak ada bukti substansial. Taois Fu Feng mencibir, bukti. Kalau kamu mau bukti, aku akan ambilkan untukmu. Dengan lambaian tangannya, Taois Fu Feng tidak tahu metode apa yang digunakannya, tetapi di dalam lonceng emas di telapak tangannya, dua orang muncul. Kedua orang ini tak lain adalah Fu Biao, yang telah mengincar Yang Chen. Melihat pemandangan di sekeliling mereka, pandangan Fu Biao tertuju pada Taois Meng Hen, tubuh mereka pun gemetar, menebak sebagian dari situasinya. Pemimpin sekte, jika kau punya pertanyaan,
kau bisa bertanya pada mereka berdua, kata Taois Fu Feng sambil tersenyum. Chen Yangqi menatap Fu Biao dan keduanya, melepaskan kinya, dan memberi tekanan, kurasa kalian berdua seharusnya tahu dengan jelas apa yang ingin kutanyakan. Jika kalian tidak menjelaskannya dengan jelas, aku bisa menghukum kalian mati hanya karena membunuh Yang Chen. Pemimpin sekte, Taois jejak mimpilah yang mengajari kita, Taois jejak mimpilah yang mengajari kita. Di hadapan Chen Yangqi, kaki Fu Biao lemas karena ketakutan, di mana lagi ia berani berbohong. Semua kebenaran terucap dalam satu tarikan napas. Mendengar kata-kata itu, urat-urat di wajah Taois jejak mimpi melotot marah dan ia pun meledak dalam amarah, ini fitnah, ketua sekte, ini fitnah. Ini pasti sudah direncanakan sebelumnya oleh orang-orang tua itu, Taois 1000 kerajinan dan Taois angin pembantu, tidak ada bukti nyata sama sekali. Hatinya dipenuhi kebencian. Jika hanya Taois Fu Feng saja, dia pasti punya kesempatan untuk membalikkan keadaan hari ini. Tapi siapa sangka tetua Qian Gong juga secara misterius memilih untuk membantu Yang Chen. Dengan dua penganut Taoisme yang kuat memegang teguh pendiriannya, sulit baginya untuk meremehkan masalah ini hari ini. Taois Fu Feng, yang telah bertekad untuk mengungkap Taois jejak mimpi, mencibir, fitnah. Yah, kata-kata mereka bisa dianggap salah, tetapi setelah jiwa mereka digeledah dengan teknik pencarian jiwa, kita akan tahu kebenarannya. Pemimpin sekte, aku sangat percaya padamu, dan jika kau tidak percaya padaku, kau bisa mencari ingatan mereka. Mendengar ini, kaki Taois jejak mimpi menjadi lemas dan dia hampir terjatuh ke tanah. Dia sangat yakin bahwa begitu ingatannya dicari, semua rahasianya akan terungkap. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa memang benar dia telah menghasut Fu Biao untuk membunuh Yang Chen. Metode apapun bisa dipalsukan, tetapi ingatan tidak. Mengubah ingatan mungkin membutuhkan seorang master tahap kenaikan agung yang punya waktu luang untuk melakukannya. Dengan mempertimbangkan banyak faktor, Chen Yangqi memutuskan untuk memeriksa ingatan kedua pria tersebut. Ia mengulurkan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mencengkeram kedua pria itu. Segudang kenangan muncul dari benak mereka, dan Chen Yangqi menelusurinya dengan jelas. Saat memperoleh ingatan ini, ekspresi Chen Yangqi menjadi lebih serius, yang membuat suhu di sekitarnya sedikit turun. Jelaslah bahwa Chen Yangqi sangat marah. Taois jejak mimpi tahu bahwa terus-menerus menutupi sesuatu tidak ada gunanya, jadi ia segera berlutut dan memohon, pemimpin sekte, saya sedang kacau dan terobsesi saat melakukan ini. Tolong ampuni saya bersumpah tidak akan berani melakukannya lagi, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Meskipun kekuatan Taois jejak mimpi di tahap pencerahan luar biasa, ia masih kalah dengan Chen Yangqi dalam hal status dan kekuatan. Meng Hen, meskipun sekte telah memperlakukanmu dengan sangat baik, kau berani melanggar tabu terbesar kami, membunuh kejeniusan sekte dan melukai sesama anggota sekte. Hukuman mati memang pantas, tetapi mengingat kontribusimu yang tak terhitung jumlahnya kepada sekte, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, aku akan mencabut semua poin kontribusimu dan memenjarakanmu selama 400 tahun. Renungkan tindakanmu, kata Chen Yangqi, sambil memukul dengan telapak tangan. Kemudian, angin bertiup, dan tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Daois jejak mimpi, seorang tokoh Taois yang masih hidup, membeku dan berlutut tak bergerak di tanah. Tetap di sana dan berlutut. Nanti, tetua ini akan membawamu ke penjara sekte Mai Xuan Dao, tegur Chen Yangqi. Melihat pilihan Chen Yangqi, Tousan Craft Daois dan Assisting Wind Daois tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala. Mereka berdua tahu niat Chen Yangqi. Chen Yangqi memang telah menghukum Taois jejak mimpi, tetapi ia tidak tega menjatuhkan hukuman mati kepadanya karena kekuatan tempurnya yang luar biasa. Sebenarnya, ingatan Fu Biao sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Kejahatan Taois jejak mimpi yang mencederai kejeniusan sekte tidak berlebihan untuk hukuman mati. Chen Yangqi berkata akan memenjarakannya selama 400 tahun, tetapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi selama 400 tahun ini? Mungkin Chen Yangqi akan menemukan alasan untuk membebaskannya ketika ia melihat bahwa Taois jejak mimpi sudah cukup bertobat. Tak ada pilihan lain. Baik Tousan Craft maupun Fu Feng Daois menghela napas. Siapa sangka Daois jejak mimpi, sebagai puncak kekuatan di tahap pencerahan, akan menjadi kekuatan tahap nirvana berikutnya di sekte ini. Penganut Tao jejak mimpi pun mengetahui hal ini, maka dia menutup mulutnya rapat-rapat dan tetap diam. Pemimpin sekte, mengenai masalah Bai Wuheng, saya yakin Anda telah mempelajarinya dari ingatan Fu Biao tadi. Bai Wuheng menjadi murid pewaris sejati terutama berkat bantuan Taois jejak mimpi, yang sangat tidak lazim. Menjadi murid pewaris sejatinya hanyalah penghinaan terhadap identitas murid pewaris sejati sekte kita. Kata Taois Fu Feng. Chen Yangqi menggosok alisnya, kau benar juga. Tetua Ge, bawa Bai Wuheng ke sini juga. Baik, pemimpin sekte. Tetua Ge bergegas turun. Efisiensi Tetua Ge cukup tinggi, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, Bai Wuheng sudah dibawa kembali olehnya. Setibanya di Istana Surgawi, Bai Wuheng melihat sekeliling dengan bingung. Pertama, ia melihat Yang Chen dan Zhang Min, pupil matanya mengecil. Bukankah seharusnya gurunya yang mengurus keduanya?
Apa yang terjadi? Dan bukankah seharusnya Zhang Min sudah mati? Guru, apa yang terjadi? Bai Wuheng menjadi takut ketika dia melihat gurunya berlutut di tanah. Chen Yangqi berkata dengan dingin, Bai Wuheng, kejahatan gurumu yang melukai sesama anggota sekte telah terbukti. Sekarang, aku curiga bahwa status murid pewaris sejatimu adalah palsu, dan aku memutuskan untuk menilai ulang dirimu. Pemimpin sekte, apa maksudmu? Bai Wuheng menelan ludah dengan gugup. Chen Yangqi berkata dengan dingin, sederhana saja. Kau baru saja memasuki tahap demigod, jadi aku tidak akan mempersulitmu. Pergilah ke medan perang sekali lagi, dan selama kau membawa kembali 90 mayat suku alien, aku akan menjamin statusmu sebagai murid pewaris sejati. Bai Wuheng, yang cerdas, tahu bahwa masalah gurunya pasti telah memengaruhi dirinya juga. Namun, memintanya mengikuti penilaian lagi, tanpa perlindungan gurunya, adalah sesuatu yang tidak ia yakini. Sekalipun kekuatannya telah meningkat pesat dan mencapai tahap demigod, ia sama sekali tidak yakin. Betapa mudahnya mendapatkan lebih dari 100 mayat di medan perang. Itu hanyalah keinginan untuk mati. Tentu saja ia enggan, dan buru-buru berkata, baiklah, ketua sekte, aku baru saja memasuki tahap demigod dan harus mengkonsolidasikan wilayahku. Kurasa aku harus segera pergi ke medan perang. Kalau begitu, aku akan memberimu pilihan lain. Yang Chen sekarang juga seorang demigod, dan ia baru saja menjadi murid pewaris sejati. Jika kau bisa bertarung seimbang dengannya, aku tidak akan mempersulitmu, dan kau bisa terus menjadi murid pewaris sejati, kata Chen Yangqi. Yang Chen, kau juga seorang murid pewaris sejati semu, kau tidak keberatan, kan? Aku tidak keberatan, kata Yang Chen acuh tak acuh. Dia tidak punya hubungan apapun dengan Bai Wuheng, dan tentu saja, dia tidak keberatan. Bai Wuheng melihat kesempatan untuk membalas dendam pada Yang Chen dan matanya berbinar. Sekarang setelah ia memasuki tahap demigod dan kekuatannya telah meningkat pesat, ia juga memiliki senjata suci anugerah gurunya. Ia tidak percaya ia tidak bisa menghadapi Yang Chen. Jelas, ia berpikir bahwa melawan Yang Chen akan lebih mudah daripada pergi ke medan perang. Jadi, tanpa ragu, ia berkata, aku bersedia melawan Yang Chen. Zhang Min menyaksikan semua ini dengan dingin, dia dan dua Taois di belakangnya tahu dengan jelas betapa tidak bijaksananya bagi Bai Wuheng untuk menantang Yang Chen. Sebenarnya, Chen Yangqi telah memberikan kesempatan kepada Bai Wuheng, yang mana merupakan tindakan yang lebih dari sekadar belas kasihan, namun jelas saja, Bai Wuheng tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap situasi tersebut. Sebelum bergabung dengan Sekte Xuandao, Yang Chen masih merupakan bakat yang belum terungkap, mungkin agak sulit baginya untuk menghadapi Bai Wuheng. Namun, setelah Yang Chen bergabung dengan Sekte Xuandao, ia berada di elemennya seperti naga di lautan, Bai Wuheng bukan tandingannya lagi. Namun, Bai Wuheng tidak berpikir demikian. Setelah memasuki fase setengah dewa, ia lebih dari sekadar sedikit percaya diri. Kalau begitu, kita selesaikan saja di Heaven Unity Hall. Aula ini terbuat dari bahan khusus dan tahan terhadap keributanmu, kata Chen Yangqi dingin. Dia telah melakukan semua yang dia bisa, sekarang giliran Bai Wuheng untuk memanfaatkan kesempatan ini. Bai Wuheng menatap Yang Chen dengan dingin. Yang Chen, tahukah kau sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Sejak kau mengalahkanku secara kebetulan, aku sudah menunggu hari ini dengan cemas. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Mendengar kata-kata Bai Wuheng, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Bai Wuheng, ada satu kesalahanmu. Aku mengalahkanmu bukan karena kebetulan, dan hal yang sama akan terjadi hari ini. Jangan naif. Apa kau pikir kau masih bisa mengalahkanku sekarang? Bai Wuheng tiba-tiba dipenuhi amarah saat mengamati Yang Chen. Dia tiba-tiba berdiri. Dalam sekejap, banyak pedang cahaya terbentuk di sekelilingnya, menyerang Yang Chen tanpa henti. Melihat gerakan ini, alis Yang Chen terangkat. Bai Wuheng memang menjadi lebih kuat, mampu menghasilkan begitu banyak pedang cahaya dalam sekejap. Namun, sayang sekali dia, Yang Chen, tidak sama seperti sebelumnya. Ketika dia melihat banyak pedang cahaya, tangannya mengeluarkan petir, menyambar pedang cahaya tersebut dan menghancurkannya dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, pupil mata Bai Wuheng mengerut karena terkejut, dan berteriak, bagaimana ini mungkin? Yang Chen mampu mematahkan serangannya dengan mudah. Bagi Yang Chen, bahkan anggota Sekte Taiyi yang jauh lebih kuat pun dapat dikalahkan, jadi menghadapi Bai Wuheng semudah menangani ikan teri. Namun, Bai Wuheng tampaknya tidak berpikir demikian. Setelah gagal sekali, ia berteriak, Yang Chen, kau sendiri yang menyebabkan semua ini. Di suatu tempat di sepanjang jalan, ia mengeluarkan sebuah cermin. Taois Fu Feng terkejut melihat cermin itu. Cermin roh atas. Jadi, Taois Meng Hen benar-benar mengangkatmu sebagai penerusnya dan bahkan memberimu harta karun seperti itu. Hati-hati, Yang Chen. Mulut Bai Wuheng menyeringai. Dengan cermin roh atas di tangannya, Yang Chen tidak akan punya peluang menang. Pemandangan cermin roh atas juga mengejutkan Yang Chen, karena dia tahu betul kekuatannya. Bai Wuheng kini memegang cermin roh atas, melantunkan sesuatu dengan suara pelan. Selanjutnya, satu persatu, 8 avatar terpisah darinya.
Ini bahkan melebihi 7 avatar yang dihasilkan Lu Changkong sebelumnya. Jelas bahwa Bai Wuheng bahkan lebih berbakat daripada Lu Changkong. Dengan 8 avatar yang dihasilkan, Bai Wuheng menunjukkan senyum kemenangan. Ia tertawa terbahak-bahak, "Yang Chen, sekarang mari kita lihat apakah kau mampu menahan kekuatan avatar-avatar yang diciptakan oleh cermin roh atas ini." Yang Chen sangat menyadari kekuatan avatar-avatar ini, masing-masing mempertahankan 30% kekuatan tubuh aslinya. Dengan 8 avatar, seolah-olah 2 avatar Bai Wuheng lainnya telah muncul. Bersama tubuh aslinya, ia kini menghadapi 3 lawan yang setara dengan kekuatan puncak mereka. Namun, Yang Chen tetap tenang. Ia tidak menyangka bahwa menambahkan 2 lawan lagi seperti Bai Wuheng akan menjadi ancaman baginya. Yang Chen, bersiaplah untuk merasakan keputusasaan. Bai Wuheng menjilat bibirnya. Tiba-tiba, dia melompat ke atas, menciptakan pedang jiwa ilahi yang besar yang diarahkan ke Yang Chen, bersiap untuk menggunakan tusukan mematikan sebelumnya, tusukan pengejaran mimpi. Sementara itu, avatar lainnya menggunakan teknik yang berbeda, membuat seluruh aula kesatuan surga memancarkan cahaya, dan memenuhi ruangan dengan banyak pedang cahaya yang berputar. Melihat pemandangan ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya ringan. "Sepertinya kamu sudah cukup bersenang-senang." Yang Chen melangkah maju dengan santai. Hanya 1 langkah, tetapi di saat berikutnya, ke-8 avatar Bai Wuheng, termasuk Bai Wuheng sendiri, berdiri diam. Bagaimana mungkin? Bai Wuheng merasakan sakit yang tajam di jiwanya dan berteriak kesakitan. Sebelum seorang pun menyadarinya, kabut biru pekat telah memenuhi Heaven Unity Hall, menyebabkan semua avatar Bai Wuheng jatuh ke tanah. Ini adalah domain api hantu Netherworld milik Yang Chen. Meskipun domain ini mungkin hanya mampu menghadapi para jenius Sekte Taiyi, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Bai Wuheng, yang langsung membunuhnya. Pupil mata Bai Wuheng mengerut saat ia berlutut, kehilangan kemampuan bertarungnya sama sekali. Jika Yang Chen tidak menghentikan domain api hantu Netherworld, kondisinya pasti jauh lebih buruk. Pertempuran sudah berakhir. Yang Chen berbalik. Chen Yangqi menghela napas. Awalnya ia ingin Bai Wuheng dan Yang Chen bertanding, dengan Bai Wuheng berpotensi meraih hasil seri. Meskipun ia sedikit memutarbalikkan fakta, ia akan mengatakan bahwa itu bukan salah Bai Wuheng. Tetapi sekarang, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa kesenjangan antara Bai Wuheng dan Yang Chen terlalu lebar. "Bai Wuheng, mulai hari ini, status murid sejatimu akan dicabut dan statusmu akan diturunkan menjadi murid inti," ujar Chen Yangqi tanpa ekspresi. Aku, Bai Wuheng berlutut. Dia tidak bisa menerimanya. Pertama, kesenjangan yang cukup besar antara dirinya dan Yang Chen, dan kedua, pencabutan status murid sejati miliknya. "Yang Chen, kau dan Zhang Min dengan ini resmi dipromosikan menjadi murid sejati. Zhang Min, meskipun kau tidak mendapatkan cukup mayat ras berbeda di medan perang, aku sudah mendengar tentang prestasimu. Jadi, kau juga akan dipromosikan menjadi murid sejati," kata Chen Yangqi. "Terima kasih, Master Sekte." Zhang Min tentu saja sangat gembira. "Baiklah, sekarang aku akan menangkap Taoist Meng Hen dan mengurungnya di penjara." Tanpa sepatah kata pun, Chen Yangqi meraih Taoist Meng Hen dan langsung meninggalkan aula kesatuan surga. Melihat ini, Master Qian Gong mengangguk puas. "Kalau begitu, saya harus kembali ke medan perang. Master Sekte menugaskan saya untuk menjaga medan perang selama 1000 tahun, dan saya masih punya banyak waktu tersisa." "Terima kasih atas bantuanmu, senior," kata Yang Chen dengan hormat. Setelah itu, semua orang berbincang-bincang ramah dan pergi, meninggalkan hanya Bai Wuheng yang berlutut di Heaven Unity Hall, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah jatuh begitu jauh dari murid sejati. Ingat, ketika ia menjadi murid sejati, hal itu dipandang sebagai pencapaian yang sakral. Ia adalah satu-satunya murid sejati di seluruh sekte dan dipuja sebagai masa depan sekte tersebut. Namun kini, semua itu sudah berlalu.